Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini, di mana kami bisa bersekutu lagi di dalam menyampaikan firman Tuhan dan juga dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menyertai supaya kiranya firman yang disampaikan dapat tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul, Aku Tidak Mengenal Kamu. Judul ini terambil dari Matius 7 ayat 23, di mana dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, tentunya dalam membahas ayat ini, Matius 7 ayat 23, maka kita harus memahami ayat firman Tuhan ini di dalam konteksnya, yaitu mulai dari ayat 15 sampai ayat 22. Dan perikopnya berjudul Hal Pengajaran yang Sehat. Itu berarti yang dikatakan Tuhan Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu, adalah mereka yang mengatasnamakan Tuhan Yesus untuk kepentingan sendiri. Marilah kita melihat kaitan dari ayat-ayatnya. Kita mulai dari Matius 7 ayat 15, di mana di sana dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi dalam Matius 7 ayat 15 ini, Yesus sedang menjelaskan mengenai bahaya ajaran sesat dan nabi-nabi palsu yang sangat dibenci oleh Allah. Lalu ayat berikutnya, mulai ayat 16 sampai 18, berbicara tentang buah-buah para nabi palsu, yang adalah buah-buah yang tidak baik, buah yang buruk, yang dikatakan dihasilkan dari pohon yang tidak baik, yang tidak subur. Marilah kita membacanya bersama-sama dalam Matius 7 ayat 16. Kalian akan mengenal mereka dari hasil perbuatannya. Belukar berduri tidak mengeluarkan buah anggur, dan semak berduri tidak menghasilkan buah ara. Ayat 17. Dari pohon yang subur diperoleh buah yang baik, dan dari pohon yang tidak subur buah yang buruk. Ayat 18, pohon yang subur tidak dapat menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang tidak subur tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Nah, masuk dalam ayat 19, kita melihat hal yang mengerikan, yaitu dalam Matius 7 ayat 19, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, buah yang subur, akan ditebang dan dibakar. Artinya dibuang ke dalam api. Api melambangkan penghukuman neraka. Maka ayat ini adalah sebenarnya ayat yang sangat mengerikan ya, bagi mereka yang termasuk nabi-nabi palsu itu, atau mereka yang mengajarkan pelajaran yang sesat. Tuhan sangat membenci hal itu. Nah, ketika kita masuk di ayat 20, Matius 7 ayat 20, dikatakan di sana, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, yaitu mengenal si nabi-nabi palsu ini melalui buah-buah yang mereka hasilkan. Dan seterusnya dalam ayat 21 dikatakan di sana, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat ini masih berbicara tentang si nabi-nabi palsu yang dengan munafiknya menyerukan nama Tuhan, tapi karena hatinya palsu, maka dikatakan walau mereka menyerukan nama Tuhan, tapi belum tentu akan masuk sorga.
Dalam Matius 7 ayat 22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat ini juga masih berkaitan dengan si nabi palsu yang pada akhir zaman ini telah banyak bernubuat, mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat yang kelihatannya menghasilkan buah yang baik, tapi ternyata datang dari pohon yang tidak baik. Ingat yang dikatakan Matius 7:18, pohon yang subur tidak dapat menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang tidak subur tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itulah Yesus berkata di ayat 23, Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam salinan bahasa Inggris Matius 7 ayat 23, kata mengenal itu disalin dengan kata new, ya, new, dan ada salinan bahasa Yunaninya yaitu ginosko. Mari kita belajar lebih lanjut tentang mengenal dan dikenal Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata mengenal dalam bahasa Yunani disalin dengan kata ginosko, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Artinya bukan hanya sekedar mengenal, tetapi menikmati. Dalam kamus Thayer disalin dengan kata Jewish idiom for sexual intercourse between a man and a woman, hubungan intim pria dan wanita, tentunya suami istri, ya. Bicara tentang suami istri. Dan ternyata juga kata ginosko ini sejajar dengan kata Ibrani yang disalin dengan kata yada, ya, Y-A-D-A, yang artinya bersetubuh. Terdapat dalam Kejadian 4 ayat 1, ya, di mana dikatakan kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dengan demikian makna perkataan Tuhan Yesus, aku tidak mengenal kamu, artinya bahwa Tuhan tidak menikmati pribadi orang tersebut karena orang itu tidak menyukakan hati Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh si nabi palsu. Mereka melakukan kehendaknya sendiri dan untuk kepentingan sendiri, dan bukan untuk kepentingan Tuhan. Bandingkan dengan Ibrani 10 ayat 7, di mana dikatakan di sana, lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Nah, ayat ini bicara bahwa Yesus sendiri melakukan kehendak Allah, ya, bukan kehendaknya sendiri. Kata ginosko yang kita sudah tahu artinya yaitu mengenal dan menikmati, maka dalam kamus yang sama yaitu Thayer definition, kata ginosko ternyata memiliki banyak arti. Saya merangkumnya dengan 3 kata, ya. Ada lebih dari 3 kata, tetapi saya hanya mengambilnya 3 kata saja dari kata yang lain tentang ginosko, ya, selain mengenal dan menikmati, yaitu understand, mengerti, feel, merasakan, dan sexual intercourse, hubungan intim. Jadi, jika kita mau dikenal Tuhan, maka kita harus memiliki 3 pengertian di atas, yaitu mengerti, merasakan, dan hubungan intim. Dengan demikian, maka kita tahu bagaimana caranya supaya Tuhan mengenal kita. Yaitu yang pertama, tadi sudah saya sebutkan,
adalah tentang mengerti. Dalam Lukas 24 ayat 45 di sana dikatakan, kemudian Yesus membuka pikiran mereka untuk mengerti maksud Alkitab. Tuhan Yesus membuka pikiran muridnya, barulah mereka mengerti kitab suci. Kita tidak akan bisa mengerti apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya tanpa Ia yang memberikan pengertian. Sebab itu mintalah kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus membuka pikiran kita, sehingga kita mengerti akan firman Tuhan. Dengan mengerti firman Tuhan, tentunya membuat kita bisa melakukan kehendak Bapa di sorga. Ketika kita bisa mengerti kehendak-Nya, barulah kita bisa mengasihi Dia. Dan orang yang mengasihi Yesus menuruti firman-Nya, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 23. Yesus menjawab, orang yang mengasihi Aku akan menuruti ajaranku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, Bapa dan Aku akan datang kepadanya dan tinggal bersama dia. Maka dengan demikian, barulah kita bisa dikenal oleh Tuhan, dan pastinya Tuhan tidak akan menolak kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya Tuhan mengenal kita adalah dari pengertian ginosko kita dapat kata merasakan. Dalam Yohanes 4 ayat 7-26 kita melihat di sana Yesus berinteraksi dengan perempuan Samaria dan membuat perempuan itu kenal siapa dirinya. Sentuhan Yesus kepada perempuan ini melalui perkataan menjadikan perempuan ini sadar akan dirinya. Bapak Ibu Saudara, berusahalah agar kita bisa merasakan sentuhan dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa semakin mengenal Yesus. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan di sana, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Semakin kita mengenal Kristus, maka semakin juga Yesus akan mengenal kita. Maka dengan demikian kita tidak akan ditolaknya. Puji Tuhan. Arti yang ketiga dari ginosko, arti lain yang ketiga dari ginosko adalah intim seperti hubungan suami istri. Sudah dijelaskan di atas bahwa kata Yunani ginosko artinya bukan hanya sekedar mengenal tetapi menikmati, ya, seperti hubungan intim suami istri. Dengan demikian makna perkataan Tuhan Yesus, aku tidak mengenal kamu, artinya bahwa Tuhan tidak menikmati pribadi orang tersebut karena orang itu tidak menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin agar apa yang kita lakukan memberikan keintiman dan kenikmatan bagi Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar melayani, tapi juga berusaha untuk mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya sampaikan penyampaian firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu yang sudah kami dengar mengenai pengenalan akan Tuhan, dan semakin kami mengenal Engkau, maka semakin juga Engkau mengenal kami. Dengan demikian Engkau tidak akan menolak kami, bahkan Engkau akan menerima kami di sorga. Berkatilah jemaat-jemaat GPDI Sosianim dan siapapun yang mendengar renungan ini, renungan firman Tuhan ini, supaya dalam kehidupan mereka selalu berusaha untuk mengenal Engkau dan juga dikenal oleh Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya juga memberkati pemerintah kami dengan segenap jajarannya, TNI dan kepolisian,
para dokter dan tim perawat yang berjeri lelah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolong pemerintahan kami dan semua pihak yang terkait, supaya mereka diberikan kekuatan, hikmat, akal budi, dan juga kemampuan untuk mengatasi semua ini berdasarkan kasih karunia daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudahi dengan firman Tuhan ini dan kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gerejaku adalah rumahku.